Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Yoga Ahmad Ramadan, SPC MPC Psikolog dengan NIDN 2106058803. Saya adalah dosen S1 Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Hari ini izinkanlah saya untuk memberikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDDU KTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah. Mata kuliahnya yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah Psikologi Kognitif dengan kode PSI 4290313 dengan bobot 2 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 6 genap. Adapun deskripsi mata kuliah ini menyajikan pembahasan tentang psikologi kognitif yang akan disampaikan dalam proses perkuliahan yang meliputi histori psikologi kognitif, neuroscience kognitif, atensi dan kesadaran, memori, melupakan dan mengingat, problem solving, kreativitas dan intelijensi, dan kecerdasan buatan. Kemudian kemampuan yang diharapkan untuk mahasiswa diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan sejarah psikologi kognitif, mahasiswa mampu menjelaskan sensasi dan persepsi secara komprehensif, mahasiswa mampu menjelaskan atensi dan kesadaran, mahasiswa mampu menjelaskan memori jangka pendek dan seterusnya. Adapun materi pembelajaran yang pertama adalah pengantar, kemudian neuroscience kognitif, sensasi dan persepsi, atensi dan kesadaran, memori jangka pendek, memori jangka panjang, melupakan dan mengingat, pengetahuan, bahasa, problem solving, pembentukan konsep, dan kecerdasan buatan. Terus kemudian untuk terkait dengan delivery dalam pembelajaran ini, itu termanifestasi dalam sistem pembelajaran atau mode perkuliahan. Adapun sistem perkuliahan kita adalah dengan tatap muka perkuliahan dan daring melalui LMS yaitu Spada dan grup WhatsApp. Kami selalu secara aktif kemudian untuk berkomunikasi dalam grup WhatsApp dan kemudian mahasiswa secara aktif mengunduh materi di Spada tersebut. Kemudian pengumpulan tugas dilakukan ke Siakan Untar Samarinda. Siakan adalah suatu LMS atau Learning Management System yang resmi dari universitas. Kemudian selain itu ada kuis, kemudian juga ada tugas berupa resume materi, presentasi, studi kasus, analisis jurnal dan analisis film, baik yang dilakukan secara harian, minggu dan mingguan. Seperti itu. Kemudian interaksi dengan mahasiswa itu termanifestasi dalam metode pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah metode ceramah, kemudian student center learning dan problem based learning yang termanifestasi dalam mahasiswa secara aktif memberikan presentasi, berinteraksi dalam diskusi kasus atau review film. Secara daring, interaksi tetap dilakukan melalui LMS Pada dan grup WhatsApp. Kemudian untuk sistem penilaian mata kuliah, menggunakan yang pertama kehadiran. Kehadiran di sini adalah persentase kehadiran mahasiswa dengan bobot sekitar 10%. Kemudian untuk penugasan atau penilaian proses dalam jalannya perkuliahan dengan definisi rata-rata nilai tugas harian atau mingguan mahasiswa baik individu maupun kelompok itu sebanyak bobotnya 30%. Kemudian ujian tengah semester yaitu nilai ujian teori setiap tengah semester itu bobot nilainya 25% dan ujian akhir semester dengan nilai ujian dengan definisi nilai ujian teori akhir semester itu bobotnya adalah 35%. Demikian selanjutnya adalah praktek pengajaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke. Sebelumnya mari kita mulakan dulu. Silakan Ketua Tingkat Kak Kevira untuk memimpin doa. Ya baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk kita masing-masing, berdoa dimulai.
udah selesai. Baik, terima kasih Mbak Kendira. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan masuk materi atensi dan kesadaran sesi kedua. Kemarin kita sudah sama-sama berdiskusi tentang atensi dan kesadaran yang tahap pertama. Nah, mungkin ada teman-teman yang bisa kita review dulu ya pembelajaran kita di yang kemarin. Mungkin ada yang bisa bantu untuk istilahnya menjelaskan pembelajaran yang kemarin, setidaknya untuk kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesadaran. Boleh Pak? Silakan Bu ya. Kesadaran yang kita pelajari kemarin, kalau tidak salah, kesadaran itu kondisi di mana seseorang siaga terhadap lingkungannya ataupun siaga terhadap pemikirannya, Pak. Oke, tepuk tangan buat Bu ya. Siaga terhadap pemikiran dan siaga terhadap lingkungannya, itu tadi yang disampaikan Bu ya. Ada yang punya pemikiran lain yang berbeda dari Bu ya? Boleh? Ada Pak. Silakan. Nah, kalau dari saya mungkin mau nambahin, kalau misalnya sadar terhadap aware terhadap lingkungan itu kayak misalnya sadar terhadap suara-suara yang kita dengar, terus kita sadar dengan yang kita lihat. Terus kalau misalnya sadar pemikiran itu lebih seperti memori, apa yang kita rasakan, bagaimana sepertinya kok bisa muncul pemikiran kita dalam kepala kita, seperti itu Pak. Oke, tepuk tangan buat Jeremia. Oke, tadi Jeremia menambahkan apa yang disampaikan oleh Buya ya. Jadi kesadaran adalah kesiagaan seseorang terhadap peristiwa di lingkungannya. Peristiwa di lingkungannya itu seperti apa aja sih? Ya, seperti pemandangan, terus apalagi ketemu dosen galak, begitu ya, atau ketemu dengan mantan pacar, begitu kan? Itu kan sesuatu lingkungan atau suara-suara yang membuat merinding, gitu ya. Nah, serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan, dan sensasi-sensasi fisik, sebagaimana disampaikan oleh Solso. Oke. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Oke, ini materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Saya ingatkan teman-teman sebelum kita beranjak ke selanjutnya. Saya yakinkan apakah semuanya sudah mengunduh materi yang hari ini dari SPADA, dari LMS kita? Sudah. Dan apakah sudah mengirimkan tugas-tugas yang kemarin ke Siakat? Sudah. Ya, jadi sudah mengunduh materi yang di SPADA dan istilahnya mengumpulkan di Siakat ya? Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke materi. Kita mulai dulu dari fungsi kesadaran. Nah, fungsi kesadaran itu apa sih? Apa ada yang bisa jawab nggak? Saya Pak. Arina, udah baca materinya Sudah. yang diunduh. Oke, Vika silakan berdiri. Jadi fungsi-fungsi kesadaran itu ada 8 Pak. Jadi yang pertama itu ada fungsi konteks setting, yang kedua ada fungsi adaptasi, yang ketiga ada fungsi prioritas, yang keempat ada fungsi rekrutmen, yang kelima ada fungsi pengambilan keputusan dan fungsi efek eksekutif, yang keenam ada deteksi dan penyuntingan kekeliruan, yang ketujuh ada monitor diri, dan yang terakhir yang kedelapan ada fungsi pengorganisasian dan fleksibilitas. Oke, tepuk tangan buat Arina. Ya, itu artinya Arina membaca materinya ya, seperti itu. Oke, betul tadi apa yang disampaikan Arina ada konteks setting, fungsi adaptasi, fungsi prioritas, fungsi rekrutmen dan lain sebagainya. Jadi saya ingin jelaskan sebelum saya uraikan tentang fungsi-fungsi kesadaran tadi. Kita mengetahui teman-teman bahwasannya di otak kita ada yang disebut dengan talamus. Talamus itu letaknya ada di batang otak bagian tengah di sini. Ya. Perhatikan baik-baik. Nah, itu adalah spot otak yang mengatur fungsi kesadaran. Jika talamus ini terganggu, maka kesadaran Anda diprediksikan akan mengalami gangguan atau disebut gangguan kesadaran seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan Arina fungsi-fungsi kesadaran. Jadi kalau misalkan orang yang memiliki talamus yang tidak sehat atau talamus yang mengalami gangguan atau gangguan kesadaran, maka itu akan mengganggu fungsi-fungsi
yang ada di sini seperti itu. Seperti fungsi adaptasi gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ada mahasiswa ya atau seorang pegawai yang kemudian sulit beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar atau menyesuaikan diri dengan harapan lingkungan sekitar, maka diprediksi dia memiliki masalah dalam gangguan kesadaran. Ada mahasiswa yang malas-malasan atau kemudian tidak suka kemudian berkelompok, bekerja sama dalam tim seperti itu juga bisa mengindikasikan masalah dalam kesadaran seperti itu. Ada filsuf prioritas ya, ternyata masalah kesadaran juga sangat berfungsi terkait dengan bagaimana kita memprioritaskan kerja kita sehari-hari ya. Bisa kita dapati ada mahasiswa yang susah sekali menentukan skala prioritas. Contohnya saja, misalkan Arina ya, misalkan saja Arina lagi belajar, besok ada ujian dan tugasnya begitu sangat banyak. Tiba-tiba didatangin sama Marcelin, ayo Arina ikut nonton di bioskop yuk, gitu. Padahal dia lagi banyak tugas. Kalau fungsi kesadarannya bermasalah, maka dia pasti akan memilih untuk main ke bioskop. Tapi ketika dia tahu bahwasanya prioritasnya adalah untuk mengerjakan tugas, maka dia bisa menolaknya dengan baik. Nah, kita lihat sekarang terkait elemen-elemen kesadaran. Jadi kesadaran itu memiliki elemen-elemen sangat berhubungan dengan, dan elemen yang paling penting adalah attention atau perhatian. Nah, attention ini sebagai elemen yang penting sekali dalam kesadaran. Nah, apa sih hubungannya atensi dengan kesadaran ini? Bahwasanya kemampuan kita dalam atensi itu sangat terbatas dan betapa peran kesadaran itu memainkan peran yang sangat penting seperti itu. Untuk lebih kemudian memenikahkan pemahaman kita dengan pentingnya fungsi kesadaran terhadap atensi manusia, kita akan mencoba sebuah alat gitu yang namanya steadiness test gitu ya. Ini alat ini akan kemudian untuk menguji kemampuan atensi seseorang manusia. Ada yang bersedia menjadi sukarelawan? Boleh, Tio. Oke. Di depan kita ini sudah ada steadiness test dan sukarelawan kita yaitu Tio, seperti itu. Alat ini untuk menguji kemampuan seberapa mampu kita kemudian untuk dalam atensi. Jadi Tio, saya minta nanti konsentrasi dengan penuh seperti itu. Kemudian ambil tongkat ini dan upayakan untuk melewati lubang yang ada di sini. Lubang tangga ini terus jangan sampai tersentuh sama sekali. Sebab jika tersentuh berarti misi kamu gagal. Misimu adalah untuk kemudian menyampaikan pucuknya ini ke tombol stop dan jangan menyentuh sama sekali. Ketika sudah sampai tombol stop berarti misimu berhasil. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, silakan. Ya, kita akan lihat Tio untuk kemudian melaksanakan misinya dengan steadiness test. Oke. Tio tadi berhasil atau gagal? Berhasil ya. Tepuk tangan buat Tio. Berdasarkan tadi praktek yang sudah dilaksanakan oleh Tio dan Farhan tadi, mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan pendapat. Oke, silakan, Desti. Jadi dari pembelajaran praktik yang sudah dilakukan tadi itu dapat disimpulkan gitu, misalnya kayak kita udah memfokuskan atensi kita terhadap sesuatu, jika ada gangguan dari luar, itu pasti kesadaran kita atau fokus kita akan terganggu. Oke, tepuk tangan buat Desti. Ya, ada yang pertama, ada kompos mentis. Apa kompos mentis itu? Kompos mentis itu adalah keadaan yang benar-benar sadar ya, seperti itu. Begitu turun dari kompos mentis apa namanya? Apatis. Ya. Apatis itu apa? Sikap acuh tak acuh. Sikap acuh tak acuh ya, sikap acuh tak acuh. Itu biasanya tadi kemampuan menyesuaikan diri ketika ada masalah di kesadarannya. Setelah sikap acuh tak acuh, apatis turun lagi ke delirium. Ada yang tahu apa itu delirium? Ada yang tahu apa itu delirium?
menyertai kekacauan motorik dan siklus tidur bangun yang terganggu. Oke, betul. Seperti itu delirium. Nah, itu terus penurunan itu kemudian akan sangat berpengaruh terhadap performa kita dalam belajar dan mengerjakan suatu tugas. Begitu. Oke, itu tadi. Jadi ternyata kita harus menjaga betul, misalnya agar kesadaran kita itu tetap baik. Salah satunya adalah dengan menjaga gaya hidup yang sehat, makan makanan yang seimbang, berolahraga secara cukup seperti itu. Jadi seimbang. Kalau misalkan Anda kebanyakan makan, ya itu akan sangat berpengaruh terhadap kesadaran Anda juga, gitu. Termasuk kalau Anda terlampau sedikit makan dan terlampau banyak olahraga tanpa ada istirahat, itu juga akan berdampak terhadap kesadaran Anda semuanya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang keadaan tidur, the science of sleep, seperti itu. Ada yang ingin mengutarakan terkait dengan masalah tidur ini berdasarkan dari video yang sudah saya share tentang the science of sleep? Silakan. Silakan Tarisa. Baik Pak, jadi menurut hasil yang saya tonton saat itu, dari video itu sendiri menggambarkan bahwa di awal video dia mengatakan bahwa mereka yang jika tidur itu tidak penting, itu adalah sebuah kesalahan yang paling signifikan, evolusi yang paling yang pernah dibuat. Jadi nyatanya tidur itu merupakan saat tidur otak itu lebih aktif daripada saat kita terjaga. Contohnya seperti seorang dokter wanita itu mengetes bayi yang diberikan contoh untuk melepas sarung boneka, kemudian dia tertidur. Setelah tes itu, saat berapa jam kemudian dites kembali, bayi itu bisa mengingat adegan tersebut. Sedangkan bayi lainnya yang saat adegan itu dicontohkan, dia langsung bermain, tidak langsung tidur. Dan berapa jam kemudian saat dites kembali, bayi itu sudah lupa, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, tepuk tangan buat Tarisya. Baik, ada yang ingin menambahkan Tarisya? Yeremia, silakan. Dari yang saya tonton mengenai science of sleep, ternyata memang tidur itu tuh penting. Dimana tadi kan Tarisya sudah bilang bahwa kognitif kita itu lebih aktif ketika tidur, tadi kan. Dan itu benar. Dan terbukti dari beberapa penelitian. Jadi The Science of Sleep ini seperti dokumenter gitu Pak, tentang pentingnya tidur. Dan mereka meneliti, pertama, tidur itu mampu meningkatkan performa. Tidur itu juga mampu meningkatkan kemampuan mereka untuk mengingat. Terus juga ternyata mimpi itu juga bukan sesuatu yang random, tetapi suatu pembentukan makna ketika mereka tidur. Dan nanti maknanya itu terbentuk ketika mereka dalam keadaan sadar. Dan yang terakhir itu yang saya ingat, tidur itu ternyata membantu untuk kita membersihkan otak kita, penumpukan protein-protein yang ketika itu numpuk dapat menunjukkan Alzheimer. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Membantu membersihkan apa tadi? Membersihkan otak, Pak, dari protein ya, yang berbahaya. Yang protein itu bisa menunjukkan Alzheimer. Ada lagi selain Yere dan Tarisa yang ingin menambahkan tentang Steve? Boleh kalau Steve ingin berpendapat. Ada lagi? Mahmuda, boleh? Atau Arina tentang The Science of Sleep? Arya, boleh? Masih malu-malu ya? Nah, ya. Malu-malu. Atau Anissa Rati, boleh? Ya, oke. Betul. Jadi terima kasih buat Yere dan Tarisa yang sudah mengungkapkan tentang The Science of Sleep tadi. Jadi ternyata tidur itu sangat penting ya, sangat penting dalam bagaimana kesadaran dan performa kita. Dalam ini terkait dengan atensi dan kesadaran. Dan ternyata kognitif kita lebih aktif ya ketika dalam kondisi tidur, dan kemudian tidur ternyata mampu untuk membantu meningkatkan performa, termasuk kemampuan kita dalam mengingat atau memori, dan mencegah penyakit yang namanya Alzheimer. Nah, memori ini akan
akan akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya seperti itu. Jadi penting banget teman-teman untuk kemudian menjaga jam tidur kita. Banyak orang berpikir cemen kalau misalkan jam tidurnya itu terlalu panjang gitu, sampai 8 jam, 10 jam gitu. Lebih bagus itu tidur tuh 2 jam bahkan 1 jam. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Ada di sini tidurnya sampai hanya 3 jam? Ada? Ya, silahkan Pak Nia, coba boleh mengungkapkan pengalamannya, karena setiap hari ya tidur, mungkin hampir setiap hari bisa tidur 3 jam. Mungkin boleh kasih testimoni gitu. Sebenarnya kalau misalkan setiap hari juga kurang seperti itu. Mungkin ada beberapa kali dalam seminggu. Tapi yang emang disadari kalau misalkan kita emang kurang tidur itu kita jadi kurang fokus, terus juga badan juga mulai terasa sering lelah. Oh seperti itu ya. Ada penurunan kesadaran nggak? Penurunan kesadaran mungkin itu sih tadi Pak, kita jadi kurang fokus. Jadi kurang fokus ya, jadi kurang atensi ya, seperti itu. Ngaruh banget ke pekerjaan sehari-hari tentunya ya. Baik, makasih ya Pak Dia. Ada yang mau testimoni yang tidurnya mungkin genap 8 jam? Dari jam 8 ke jam 9 udah tidur? Ada nggak yang punya disiplin untuk tidur? Ada nggak di sini? Oke, nggak ada di sini ya? Oh, luar biasa. Ya, tidurnya berapa jam ya? Nggak konsisten Pak, kadang 8, kadang 5. Tapi pernah 8 ya? Pernah Pak. Gimana perasaannya ketika tidur 8 jam? Jauh lebih segar Pak. Jauh lebih segar ya? Biasanya bangun tuh langsung kayaknya mau ngapain itu semangat gitu Pak, fokus. Oh ya, betul sekali gitu. Saya sepakat ya bahwa saya tidur ini sebenarnya jangan diibaratkan seperti istirahat, tapi juga bekerja. Jadi tidur itu adalah bagaimana kita bekerja untuk lebih punya performa yang optimal, begitu. Karena gini teman-teman, kalau kita kurang tidur dan itu bisa dalam waktu yang sangat lama, kontinu, itu bisa Anda mengalami namanya depersonalisasi. Anda sehari-harinya seperti tidak merasa hidup. Jadi Anda di masa hari Anda yang real itu tidak nampak nyata. Gitu. Anda bahkan bisa sampai ke fase delirium dan itu sudah ada penelitiannya begitu. Jadi bahkan sampai dalam taraf di mana yang lebih nyata itu apa yang ada di dalam mimpi ketimbang yang ada di kehidupan nyata. Itu bahaya banget. Makanya kita harus lebih menanamkan disiplin untuk tetap menjalankan disiplin tidur, sama seperti kemudian ketika kita waktu masih kecil dulu ya. Waktu kecil kan kita masih balita atau umur 8 tahun itu lebih sering bermain secara fisik dan kemudian tidur lebih cepat gitu, kalau nggak dimarahin sama orang tua. Dan ternyata besoknya pagi-pagi kita juga badan lebih fresh, segar dan siap untuk kemudian beraktivitas. Nah, itu kayaknya kemudian momen-momen itu perlu dikembalikan. Ya, sebelum saya membacakan kesimpulan, silakan saya buka sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Silakan, Mahmuda. Ya. Begini Pak, saya ingin bertanya. Tadi kan Bapak ada menjelaskan kalau perhatian kita itu kan terbatas ya Pak. Jadi bagaimana sih caranya kalau misalnya kita itu bisa meningkatkan fokus kita, terutama pada saat kita lagi belajar? Itu aja Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaannya adalah kita bagaimana kemudian tentang, kan kita punya rentang perhatian yang terbatas ya, rentang perhatian yang terbatas, tapi kemudian kita dituntut untuk meningkatkan performa belajar kita lebih banyak dari batasan kita. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah pastikan waktu tidur Anda harus punya cukup istirahat. Jangan tidurnya itu kurang, ya setidaknya 8 jam lah atau 7 jam, gitu. Karena kualitas tidur itu sangat berpengaruh. Yang kedua Yang kedua adalah kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi, gitu. Karena ternyata ada makanan-makanan yang ternyata ya kemudian dapat menurunkan kemampuan performance kita, gitu ya. Itu sih. Dan yang terpenting adalah kalian harus punya planning, ya, harus punya perencanaan dan kemudian harus punya motivasi ketika belajar, seperti itu. Baik, tadi sudah ada yang bertanya. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan, gitu, kesimpulan dari materi kita.
silakan mungkin ada yang ingin kemudian yang menyampaikan kesimpulan terkait materi kita hari ini. Oke, silakan Yeremia. Jadi sebenarnya yang kita pelajari hari ini tentang kesadaran dan tidur. Terus yang pertama tadi kan lebih ke fungsi-fungsi kesadaran. Kalau yang saya ingat tuh salah satunya fungsi kesadaran itu adalah fungsi untuk merencanakan, gitu kan, membuat perencanaan. Jadi juga Bapak juga jelasin kalau misalnya kan talamus itu adalah bagian yang bertanggung jawab untuk kesadaran. Nah, kalau misalnya talamusnya rusak, maka akan ada bermasalah dalam kesadarannya. Terus tadi juga kita bahas mengenai atensi sebagai elemen yang paling penting dalam kesadaran. Dan tadi ada video juga mengenai gorila tadi ya Pak ya, sama ada steadiness test. Itu menunjukkan bahwa atensi kita tuh kalau kita fokus sama sesuatu hal, maka kita akan bisa buyar dengan yang lainnya. Itu menunjukkan bahwa atensi manusia itu sebenarnya terbatas, begitu. Terus tadi juga kita belajar tentang tidur, review sedikit film Science of Sleep. Dan ternyata tidur itu juga, walaupun kita mungkin nggak sadar gitu tanda kutip, tapi sebenarnya otak kita tuh lebih banyak bekerja, gitu. Dan itu dibuktikan dengan kita bermimpi, salah satu aktivitas otak yang paling penting. Dan tidur itu juga ternyata bisa meningkatkan performa kita. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak yang kita pelajari hari ini. Oke, tepuk tangan buat Yeremia. Selanjutnya untuk tugas minggu depan kita masuk ke pertemuan selanjutnya yaitu materi. Ini kita masuk pertemuan ke-5 ya. Nah, berarti kita akan masuk pertemuan ke-6. Dan pertemuan ke-6 yaitu tentang memori jangka pendek. Mohon buat kelompok yang bertugas untuk kemudian mempersiapkan diri untuk menyiapkan makalah, dan sama ini tugas buat individu kalian adalah analisis jurnal terbaru tentang memori minimal 3 tahun terakhir tentang memori jangka pendek atau short term memory. Kalian bisa cek di Google Scholar atau laman sejenisnya. Dan analisis film Memento, ada film tentang memori jangka pendek namanya Memento, dan ini filmnya legend banget ya. Kan analisis film itu nonton dulu dan kemudian review film. Kemudian silahkan kumpulkan kesepada dan siakat ya LMS kita paling lambat minggu depan hari Senin tanggal 17 April 2023 jam 23.59 waktu Indonesia Tengah. Saya dipahami, ada pertanyaan? Baik, saya terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada ketua tingkat untuk menutup dengan doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita siang hari ini, mari kita berdoa dan kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak, terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang berkaitan dengan gratis. Semoga apa yang saya sampaikan tadi, ilmu yang kalian dapatkan berkah dan mendatangkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.